Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas dan menyampaikan terkait dengan materi MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah pada SMK Islam Kutindoko di tahun pelajaran 2021. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menanamkan niat yang suci, niat yang baik, niat yang tulus untuk bertolakul ilmi di SMK Islam Kutindoko ini. Untuk itu, pertama saya sampaikan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Anda semua, bahwa Anda sudah punya niat untuk bertolakul ilmi di SMK. Yang kedua, bahwasanya sekolah di SMK ini insya Allah akan membekali diri Anda masing-masing ke depan. Bahwasanya kalau sekolah di SMK otomatis dengan sendirinya untuk berbekal diri di masa depan, karena di masa saat inilah Anda akan membekali diri untuk di masa yang akan datang. Harapan kami, harapan orang tua, harapan seluruh siswa yang masuk ke SMK, insya Allah 5, 6, 7 tahun ke depan ini adalah tidak nganggur. Karena apa? Di era yang akan datang ini pengangguran luar biasa. Luar biasa. Mengapa demikian? Karena kita hitung secara global saja, berapa ribu lulusan SMA yang tidak kuliah, berapa ribu lulusan SMK yang tidak kuliah, berapa ribu lulusan aliyah paket C yang tidak kuliah. Ini otomatis kan banyak yang ingin mencari pekerjaan, sehingga semakin hari semakin banyaknya lulusan SMA, SMK, aliyah, otomatis semua itu harapannya bekerja. Dengan banyaknya lulusan, kemudian sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga akan terjadi banyaknya pengangguran. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menanamkan diri kita masing-masing, yaitu untuk membekali diri sebagai bekal masa depan. Inilah yang terkait dengan Anda memilih jurusan yang ada di SMK ini. Untuk itu, pada hari ini, pagi ini kita akan membicarakan atau membahas terkait dengan materi akhlakul karimah. Anak sekalian yang berbahagia, pentingnya akhlakul karimah di dalam kehidupan sehari-hari ini sangat-sangat berharga sekali di dalam kehidupan. Karena apa? Karena setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini oleh Rasulullah SAW dituntut untuk berakhlakul karimah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah di sana. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah contoh suri toladan yang terbaik di dalam diri Rasulullah. Sehingga kita umat Islam, sehingga kaum muslimin
mau tidak mau untuk mencontoh perilaku Rasulullah. Inilah karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk menyampaikan, untuk memperbaiki akhlak yang jahat menjadi akhlak yang baik. Konon sejarah membuktikan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum dilahirkan ke dunia ini adalah jahiliyah. Dengan kejahilian di masa itu, maka Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita mencontoh perilaku Rasulullah walaupun tidak mencapai 100%. Sulit untuk mencapai 100%. Jangankan kok 100%, 2,5 sampai 5%. Kalau kita mencontoh Rasulullah SAW itu sangat sulit. Jadi perilaku, akhlak, sopan santun, adab ini amat sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mau tidak mau kita dituntut untuk melakukan suatu perbuatan yang terbaik. Jadi akhlak inilah yang menentukan baik dan buruknya kehidupan sehari-hari. Sebab Rasulullah juga memberikan satu warning yang wajib kita dengarkan. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya manusia adalah baik budi pekertinya. Jadi baik di sini adalah bukan baik jasmaninya, bukan. Contoh, orangnya gagah, perkasa, cantik, molek dan sebagainya, tapi akhlaknya yang kurang baik, inilah yang dikatakan oleh Allah tidak baik. Dikatakan Rasul juga tidak baik. Yang baik di sini adalah baik hatinya, baik tingkah lakunya, baik perilakunya, baik ucapannya. Ini kita mencoba untuk introspeksi diri kita masing-masing, bagaimana sikap kita di setiap hari yang kita jalankan. Dari satu ucapan yang baik, ucapan yang buruk, ini pun juga akan menentukan sikap dan perilaku kita. Contoh, kalau kita ketemu sesama kawan, paling tidak mengucapkan salam, assalamualaikum. Betapa baiknya akhlak seseorang itu. Keluar rumah, salam. Datang dari tempat yang lain, pulang dari sekolah umpamanya, pulang dari pasar umpamanya, pulang dari kantor umpamanya, salam pada keluarga. Ketemu bapak ibu guru, salam. Ketemu siapa saja, menyampaikan salam. Ini menggambarkan bahwa ucapan ini ada juga akhlak yang terbaik. Sama-sama mengucapnya. Contoh, sama-sama mengucapkan kalimat yang baik. Kalau kita dituntut untuk ucapan yang baik, suatu misal Anda berjalan, kemudian kesandung jegrek, mestinya spontan qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu. Spontanitas, jalan enak-enak, jalan santai-santai, tiba-tiba kita katakanlah kesandung jegrek, bilang dantuk kesandung. Ini akhlak yang tidak baik, akhlak yang dibenci oleh Rasulullah. Maka kita
Jangan seenaknya kita ngomong, sama-sama ngomonglah yang baik. Bab kullu ma'rufin shadaqatun. Omongan yang baik ini adalah sedekah. Omongan yang baik adalah termasuk sedekah. Jangan dianggap sedekah itu barang saja. Ya, kita sedekahkan harta, uang, atau yang lain-lain, baju, atau beras, atau roti dan sebagainya. Ini sedekah yang berupa material. Sedekah yang bukan berupa barang, ucapan yang baik, senyum, sapa, salam, sopan, santun, ini adalah sedekah. Maka ketika kita bicara yang baik, ketika kita bicara yang sopan, ini adalah juga sedekah. Sedekah. Oleh karena itu, mari kita mulai pagi hari ini kita mencoba berusaha untuk melakukan yang lebih baik dari segi ucapan. Sekali lagi, ucapan yang baik adalah sedekah. Ucapan yang jelek akan dibenci oleh Allah. Al-kalamatu sayati inda rabbih makruha. Omongan yang jelek ini dibenci oleh Allah. Maka kita jangan asal bicara. Jangan asal ngomong. Jadi sebelum bicara harus kita pikir dulu. Sebab omongan yang kurang baik kadang bisa menusuk perasaan orang, akan menjadi sakit hati seseorang. Sakitnya seseorang akan kadang-kadang timbul rasa dendam. Contoh kalimatnya itu banyak sekali. Oleh karena itu, jagalah mulutmu sebelum kita bicara. Kalau asal ngomong gampang. Kalau asal bicara gampang. Tapi ketika kita bicara yang baik, bicara yang sopan, bicara yang lemah lembut, ini akan juga membawa nama baik diri kita masing-masing, membawa nama baik keluarga, membawa nama baik lingkungan. Apalagi Anda masih pelajar, otomatis akan bawa nama baik sekolah. Inilah akhlak dalam bentuk ucapan. Mari kita mencoba. Contoh lagi, jika Anda meminta kepada orang tuamu, minta apa saja kepada orang tuamu, mintalah yang baik dengan kata-kata yang lemah lembut, yang sopan. Contoh, podo-podo ngomongi, podo-podo nyuwune. Kata nyuwun, kata njaluk ini berbeda. Rasanya, ucapannya sama, tapi rasanya berbeda. Sehingga orang itu bisa merasakan suatu ucapan yang lemah lembut, suatu perkataan yang lemah lembut akan terbawa di dalam hatinya. Paling tidak orang tua, anakku kok sopan temen, anakku kok apik temen, anakku kok lemah lembut. Walaupun satu kata yang diucapkan oleh anak dari orang tua akan bisa membaca akan perilakunya anak. Maka ketika kita meminta kepada orang, utamanya pada orang tuamu, pakailah bahasa yang lemah lembut. Orang tua berpikir, pasti berpikir. Kadang-kadang orang tua walaupun tidak minta, ketika kita berbuat baik, pasti semua akan tercurahkan kepada anaknya. Tanpa minta dikasihi,
tanpa merengek-rengek dikasihi, karena melihat kebaikan perilaku ucapan anak dengan kata-kata yang lemah lembut. Paling tidak Anda mulai hari ini harus boso dengan orang tuamu. Wajib hukumnya. Bab di sini ada kata birrul walidaini. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Anda lahir karena orang tuamu. Anda ada di dunia ini karena ada orang tuamu. Anda dibesarkan karena orang tuamu. Ingat, saat ini Anda masih punya orang tua. Lihat orang tuamu, bagaimana merawatmu, bagaimana membesarkan kamu. Semua adalah berkat perjuangan orang tuamu. Kita lihat, ketika orang tuamu masih mengandung, bayangkan 9 bulan 10 hari. Semakin hari semakin payah, lemah bertambah lemah. Anda bayangkan saja saat ini, betapa rekasannya, betapa repotnya orang yang mengandung seorang bayi yang selama 9 bulan 10 hari. Dengan bahasa saya kasarnya, ngitan digowo, ngulon digowo, ngalor digowo, ngidel digowo, melaku abot, turu rumah angel, turu miring angel, opo meneh mengkurep. Inilah perjuangan seorang tuamu ingin membesarkan kamu. Begitu melahirkan taruhan nyawa, hidup mau, mati pun mau. Karena perjuangan dalam melahirkan itu katanya sulit dan sakit. Untung saya belum pernah melakukan seperti itu. Kalau kita bayangkan dan merenungkan, baiklah anak sekalian, bicara masalah akhlak itu tidak akan selesai. Sampai kapanpun tidak akan selesai. Oleh karena itu, mari kita berupaya yang lebih baik. Upaya kita adalah memperbaiki perilaku yang tidak baik menjadi yang baik, omongan yang tidak baik menjadi yang baik, perilaku tindakan-tindakan yang dulunya tidak baik sekarang akan menjadi baik, karena kita semakin hari semakin dewasa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Selama masa pandemi kita belajar di rumah, kita belajar secara daring. Untuk itu berdoa mudah-mudahan masa-masa pandemi COVID-19 segera sirna dari bumi pertiwi yang saya cintai. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Catur Kurniawati. Saya mengajar di kelas 1 mengajar SBK, dan di MPLS ini saya memberi materi tentang wawasan wiyata mandala. Apa arti dan makna wawasan wiyata mandala? Wawasan itu merupakan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata itu merupakan pendidikan mandala ya, dengan sikap saling menghargai dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur wiyata mandala yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, itu kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, itu antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar
sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, itu sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Selanjutnya, sekolah dan fungsinya. Sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraan belajar mengajar, serta menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Juga sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Yang pertama itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu pandangan hidup. Yang ketiga itu hubungan antara manusia dengan lingkungan. Yang keempat itu kemampuan berkarya. Selanjutnya, fungsi sekolah itu sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa, dan dalam penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama itu ada guru dan siswa. Timbulnya belajar mengajar dengan tertib. Yang kedua itu tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja sama. Yang ketiga itu terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, di dalam prinsip sekolah itu sekolah sebagai wiyata mandala harus bertumbuh pada masyarakat sekitar. Adapun prinsip tersebut yaitu sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua itu sekolah sebagai institusi tempat peserta didik di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga itu sekolah sebagai lembaga dalam pelayanan yang adil dan merata. Yang keempat itu sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang kelima itu sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang delapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Adapun penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat ajang promosi. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga itu penyebaran aliran sesat. Yang keempat, propaganda politik serta syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Yang keenam itu kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan. Penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, menjadikan sekolah sebagai sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan wiyata mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga pendidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Selanjutnya, penataan wiyata mandala di sekolah yang dengan melakukan kegiatan. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras
Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat intern di sekolah, termasuk kepala sekolah, pendidik, orang tua, siswa, dan siswa. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Selanjutnya, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama itu tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Yang pertama, kasus negatifnya yang pertama adalah memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol. Yang keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Yang kelima, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Yang keenam, itu mengisi jam-jam kosong dalam pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Selanjutnya, yang kedua, tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, membatasi areal tempat terjadinya aksi. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan. Yang kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah. Yang keenam, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya, 7, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya, mungkin ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Peserta MPLS, siswa dan siswi baru SMK Islam Kupindongko yang berbahagia, alhamdulillah, perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ini, yaitu kenikmatan zahir batin, sehingga pada kesempatan yang penuh barokah ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara di dalam dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita pulang ke rahmatullah, ya, gara-gara adanya COVID-19 ini. Ini perlu kita syukuri benar-benar, ya. Jadi jangan sampai kenikmatan ini membuat kita lalai akan bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepadaku, maka aku akan menambah nikmat. Akan tetapi barang siapa yang mengkufuri nikmatku, maka siksaanku akan sangat pedih. Itu adalah firman dari Allah. Itu adalah Allah sendiri yang berkata seperti itu. Maka dari itu, marilah semampu kita, dengan lisan kita minimal, maka kita harus mengucapkan syukur, yaitu dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga tetap tercerahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga kita kelak di yaumil qiyamah nanti diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Peserta MPLS yang berbahagia, perkenalkanlah saya, nama saya adalah Fathul Anam, yaitu guru mata pelajaran agama Islam di SMK Islam Kupin Dongko. Ya, saya pada kesempatan kali ini akan memberikan materi terkait akhlakul karimah. Baiklah, anak-anakku yang berbahagia, mendengar tentang berbicara tentang akhlakul karimah tentunya tidak asing bagi kita semua. Mulai dari SD, SMP, itu sudah banyak diperkenalkan kepada kita akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Itu akhlak yang mulia. Akhlak mulia ini tidak semua orang memiliki. Karena apa? Akhlakul karimah ini adalah akhlaknya para nabi, akhlaknya para malaikat. Tidak diberikan kepada orang yang sembarangan. Jadi orang kalau tidak baik otomatis tidak memiliki akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah ini adalah jaminannya surga. Yang kita ketahui surga itu adalah penuh dengan kenikmatan. Apapun yang kita inginkan akan tercapai. Kan tetapi untuk mencapai surga itu tidaklah mudah. Maka kita syaratnya adalah mempunyai iman dan juga mempunyai akhlakul karimah. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Nah, ini membuktikan bahwa syarat kita menjadi orang yang baik itu adalah pertama mempunyai iman, yang kedua adalah kita harus baik akhlaknya. Tidak mungkin orang yang beriman tetapi dia tidak mempunyai akhlakul karimah. Dan juga tidak mungkin juga orang mempunyai akhlakul karimah tetapi tidak iman. Nah, jadi antara dua-duanya ini harus saling bersinambungan. Maka dari itu anak-anakku yang berbahagia, di awal tahun ini peserta MPLS ini harus mempunyai niatan yang baik. Kamu sekolah di SMK Islam Kupin Dongko ini harus mempunyai tekad yang kuat, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menghilangkan kebodohan kalian semua. Itu adalah niatan yang paling utama. Insyaallah ketika kamu sudah mempunyai niatan yang baik dan didukung dengan belajar yang tekun, belajar yang giat, insyaallah kamu akan menjadi orang-orang yang sukses. Siapa coba yang tidak ingin sukses dunia dan akhirat? Siapa yang tidak ingin bahagia hidupnya? Tidak ada kan? Yang pasti semua akan memiliki cita-cita menjadi hidup atau memiliki kehidupan yang mulia. Nah, tetapi kehidupan yang mulia itu tidak lepas dari yang namanya akhlakul karimah. Coba bayangkan, kalau kamu tidak baik dengan tetanggamu, apakah kamu akan diberi kebaikan juga oleh tetanggamu? Kan tidak mungkin. Nah, itu adalah salah satu contoh. Contoh lain, kalau kamu contohnya mau membantu kepada saudaramu, insya Allah saudaramu juga akan membantu. Itu adalah salah satu contoh akhlakul karimah. Maka tanamkanlah akhlakul karimah itu mulai sekarang. Jangan sampai kamu tunda-tunda, besok dan besok. Ingat ya, jadi kamu harus mempunyai niatan dulu. Semangat belajar, semangat berjuang. Itu adalah salah satu pondasi kamu memiliki akhlakul karimah. Yang mana akhlakul karimah ini adalah sifatnya atau akhlak-akhlaknya para rasul atau para nabi. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bumistu liutammima makarimal akhlak. Hadis rawahu Ahmad. Jadi ini adalah hadis sahih. Nabi itu tidak diperintah atau tidak diutus atau tidak juga dilahirkan ke dunia ini melainkan untuk memperbaiki akhlak. Nah,
Apakah akhlak orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu buruk? Iya. Bayangkan saja, orang-orang zaman dulu itu menyembah berhala. Banyak dari mereka yang minum minuman khamr, judi, perbuatan yang melanggar norma-norma agama lainnya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak mencerminkan daripada akhlakul karimah. Untuk itu Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini yaitu untuk membaguskan atau untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang tidak baik tadi. Untuk itu kepada anak-anakku, apa ya istilahnya, kalau saya sampaikan akhlak ini di momen ini maka tidak akan cukup waktunya. Nah, saya sarankan yaitu kamu teruslah belajar dulu. Nanti kita dilanjutkan di pembelajaran ketika kita masuk. Semoga istilahnya pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, kita belajar dengan enak, tidak melalui virtual seperti ini. Semoga Allah cepat mengambil atau menghilangkan COVID ini utamanya dari Indonesia, sehingga pembelajaran di Indonesia akan berjalan seperti yang sudah-sudah, yaitu tatap muka, dan anak-anak semua bisa mendapatkan pelajaran yang baik, bisa interaksi dengan teman-teman, bisa berinteraksi dengan guru-guru. Nah, itu adalah yang kita harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Dari pribadi saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat ya, yang pertama adalah niat, kemudian dan tekad. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.